Hai semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu fashion designer di Surabaya. Kira-kira siapa ya? Pastinya teman-teman semua pada penasaran kan? Nah, jadi ikutin ya vlog ini dari awal sampai akhir. Sebelum itu, kami akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Jessica Natali, absen 15. Saya Sofia Evelyn, absen 23. Saya Jovino, nomor absen 16. Saya Davani Konstansia, absen 6. Saya Vandera, nomor absen 28. Selamat menonton guys. Bye-bye. Bisakah memperkenalkan diri, profesi, dan sebutkan juga apakah punya toko offline maupun online? Baik. Halo, nama saya Mona Lisa Lambang. Saya berprofesi sebagai fashion designer. Saat ini saya ada workshop sebagai toko offline. Jadi orang-orang bisa datang ke workshop untuk berdiskusi tentang desain atau melihat-lihat koleksi yang saya sewakan. Untuk online sendiri saya ada juga buka di Instagram. Jadi orang-orang bisa melihat katalognya dari Instagram dan kemudian bisa memesan melalui online. Nah, tadi kan Ai bilang kalau misalnya udah punya toko offline sendiri. Nah, berarti sudah berapa lama berkarya menjadi fashion designer? Jadi AI menjadi fashion designer sudah kurang lebih 12 tahun. Wah, cukup lama ya, udah hampir seumur aku nih. Kira-kira apa yang membuat Ai tertarik menjadi fashion designer? Awal mulanya dulu dari AI kecil memang AI suka bidang-bidang seperti kesenian, jadi suka bikin-bikin sesuatu gitu. Nah, kebetulan Mama AI juga fashion designer, jadi waktu itu dari kecil udah lihat Mama, terus sempat AI masih bingung jadi apa ya waktu SMA. Di SMA itu sekitar kelas 11 kalau sekarang. Jadi AI sempat ikut kursus singkat fashion design. Dari situ AI kayak coba apa aku cocok ya di bidang ini. Jadi AI coba ikut kursus singkat 3 bulan. Sebenarnya kursusnya 3 bulan, tapi AI ambil waktu liburan sekolah jadi 1 bulan. Nah, ternyata selama kursus itu AI merasa oh ternyata aku bisa, dan kebetulan di masa itu lagi ada lomba tahunannya mereka, dan AI ikut join dan ternyata dapat salah satu award di situ. Jadi kayak AI semakin yakin, oh ternyata bisa ini dicoba. Akhirnya ketika lulus SMA, AI langsung ambil fashion design untuk kuliah. Berarti Mama Ai juga Ya. berperan ya? Iya. Ai kan tadi bilang dari Mama Ai ya. Kira-kira Mama Ai juga setuju Kak Ai menjadi fashion designer meneruskan mamanya? Kalau Mama memang mendukung, tapi kalau dibilang meneruskan, jadi karena Mama itu tinggalnya di Jember, Mama buka di sana, jadi AI nggak meneruskan secara langsung karena AI langsung ke Surabaya. Jadi AI kuliah kan di Jakarta, tapi AI buka akhirnya di Surabaya untuk memulai bisnis ini. Berarti Ai ngerantau ya? Iya, benar. Di sini. Oke. Tadi kan Ai ngerantau. Kenapa mau ngerantau di Surabaya? Kenapa tidak di daerah lain? Karena awal mulanya kan AI di Jember tuh maksudnya kota yang lebih kecil dari Surabaya ya. Yeah. Jadi AI merasa bahwa AI mungkin bisa lebih berkembang kalau AI ada di kota yang lebih besar. Oh, iya. Jadi itu awal mulanya AI pilih Surabaya karena memang Surabaya kota besar yang paling dekat sama Jember. Iya. Nah, hal lainnya adalah AI merasa bahwa kalau misalnya waktu itu pada masa itu di Jember sendiri itu orang kurang bisa membedakan antara fashion designer dan penjahit. Jadi AI merasa bahwa oh kayak bidang ini tuh kurang terlalu diapresiasi. Iya. Makanya AI memilih di Surabaya. AI ingin mencoba bahwa oh aku ini fashion designer gitu. Yang lebih mengedepankan masalah desainnya, bukan hanya dengan orang datang tunjukin aku mau bikin seperti ini terus AI jahit seperti itu gitu. Oke. Halo Ai. Halo. Nah, ini saya mau tanya Ai. Apa yang membuat Anda tetap konsisten menekuni bidang dia sampai sekarang? Karena pada dasarnya passion AI juga di bidang fashion ini. Jadi AI suka, memang dasarnya AI suka, makanya AI menjalani bidang ini sampai sekarang. Dan karena fashion itu kan berjalan terus, jadi kayak kita ketika menekuninya tuh juga ada rasa ketertarikan dan kayak harus explore terus setiap saat, jadi tidak gampang bosan. Oh gitu, menarik. Dan menurut Anda apa ciri khas dari karya desain yang telah Anda hasilkan?
Kalau untuk AI pribadi di sini kan AI mengerjakan made by order sebenarnya, jadi sesuai keinginan klien. Tetapi kalau yang menjadi ciri khas jika misalnya AI mengadakan fashion show atau membuat desain tertentu, AI sering mengkolaborasikan antara kebudayaan Indonesia, jadi ambil entah itu dari pakai kain batik atau kayak dari beberapa kebaya, diambil desainnya gitu untuk dikombinasikan dengan desain-desain yang lebih modern. Selebihnya itu AI lebih menuruti seperti klien maunya seperti apa, jadi AI buat seperti itu. Tapi dengan memasukkan ciri khas AI sendiri. Biasanya lebih ke cutting desainnya. Oke, biasanya ide untuk membuat desain pakaian datang dari mana? Untuk ide-idenya sangat luas, jadi kayak tergantung waktu itu. Banyak lihat referensi juga apa yang tren saat itu, jadi AI mengambil dari sana, dan kemudian juga bisa juga dari kayak hal-hal sehari-hari juga untuk kayak kita masukkan misalnya saat ini perasaan lagi kayak apa, itu juga kadang kita bisa masukin ke desain kita. Terus, apakah karya Anda pernah dipakai artis atau seseorang terkenal? Jika iya, siapa saja? Untuk ada beberapa artis dan beberapa influencer, contohnya kalau artis ada Natasha Wilona, Ashanti, Ranti Maria, kemudian Sarwenda, influencer ada Tasya Farasya, dan beberapa selebgram lainnya. Oke, pernah dipakai artis luar negeri nggak? Kalau saat ini belum, semoga aja ke depannya ya. Oke, nah AI selama perjalanan menjadi desainer, apakah AI pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan? Nah, jika iya, apa yang bisa AI pelajari dari situ? Karena AI sendiri di bidang fashion design ini made by order ya, jadi setiap kali AI harus berhadapan langsung dengan klien yang ingin desainnya seperti ini, seperti itu. Nah, salah satu kesulitan utama yang AI rasakan masih berlanjut dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi ketika orang datang ke AI, kadang orang menunjukkan desain, aku ingin bikin seperti ini. Tapi di situ AI harus menjelaskan dengan pelan-pelan bahwa, oh maaf, gimana kalau desainnya ini aku ubah sedikit seperti ini ya. Jadi AI tidak kesannya benar-benar mengambil desain orang lain secara utuh. Karena kan posisi AI di sini sebagai fashion designer, dan AI tahu bahwa bikin karya itu susah kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin persis seperti karya orang lain kan tidak mungkin. Jadi kadang di situ AI harus menjelaskan pelan-pelan, oh nggak bisa kalau bisa nggak kalau ini aku ganti kayak gini ya. Kita ambil itu sebagai referensi, tetapi desain akhirnya tetap sesuai dengan karakter desain AI sendiri. Salah satu kesulitannya di situ sih. Sama mungkin ada beberapa kesulitan juga kalau misalnya kita menghadapi klien, otomatis pasti ada kayak rewel atau apa. Jadi gimana cara kita bisa menghadapi mereka aja dengan cara kita menenangkan mereka bahwa oh ini loh sebenarnya kayak gini, nggak apa-apa kok pakai model kayak gini. Kadang kan banyak wanita tuh yang nggak pede kalau misalnya pakai baju tertentu. Jadi di situ tantangan juga bahwa kita harus bisa meyakinkan dan bilang kalau misalnya desain seperti ini bagus kok, buat agar mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka yang pakai baju itu aja gitu misalnya. Oke, nah AI sekarang kan juga banyak orang nih yang ingin atau mulai tertarik untuk memulai sebagai fashion designer. Apakah ya ada saran atau tips untuk orang yang ingin memulai menjadi fashion designer? Kalau tips mungkin bisa dengan misalnya kalian memang benar-benar mau jadi fashion designer, kalian bisa langsung ambil kuliah yang jurusan fashion. Dan mungkin kalau misalnya sebisa mungkin misalnya kalian ambil fashion designer, tapi jangan lupa untuk ambil pattern daftarnya juga. Karena kalau kita mendesain sesuatu tetapi mungkin kita tidak tahu sama sekali bagaimana cara jahit, itu akan ada kesulitan ketika kita mewujudkan ide desain kita. Karena nggak semua orang bisa langsung mewujudkan ide desain kita. Jadi akan lebih baik kalau kalian juga bisa pattern daftar, jadi kalian bisa mengarahkan, oh desainnya seperti ini, cara buatnya seperti ini. Oke, apakah AI mungkin ada rekomendasi universitasnya? Kalau saat ini banyak ya sebenarnya, jadi kayak tergantung selera aja sama mungkin kayak lokasi, kan ada pertimbangan masing-masing. Tapi di dalam negeri juga udah banyak sekolah fashion design yang bagus sih saat ini. Contohnya apa saja? Kalau AI dulu lulusan Esmod Jakarta. Jadi dia ada, kalau Esmod ini dia sendiri franchise, jadi ada beberapa pusatnya di Paris. Apa AI pernah belajar di luar negeri? Enggak, belum.
Sekarang AI boleh nggak tunjukkan karya AI yang paling susah, yang paling gampang, dan juga yang paling AI sukai? Kalau ditanya paling susah paling gampang sebenarnya semua kira-kira mirip-mirip ya. Tapi kalau mungkin ini salah satu misalnya contoh sesuatu yang banyak dibikin secara handmade. Dia kan motifnya butterfly gini. Jadi ini AI buat satu persatu pakai glitter-glitter di dalam. Jadi pakai tumpukan kain, terus kemudian ini payet, garis-garisnya dibuat dari payet. Terus ada kombinasi kain sama ininya dipayat lagi biar itu semua kelihatan lebih hidup. Jadi yang susah sebenarnya kalau misalnya ada detail-detail tangan seperti ini, atau misalnya kayak istilahnya mulas, jadi kita bikin mulas di patung biar jatuh drip bajunya itu lebih bagus. Itu juga salah satu yang susah. Ini salah satu contoh AI bikin mulas anyaman di patung, di dummy. Jadi pas bikin dicoba di dummy dulu yang jatuhnya biar kelihatan lebih pas. Kemudian ini daun-daun ini adalah kain batik yang AI potong-potong, kemudian ditempel-tempel juga ditata langsung di patung, di dummy. Desainnya baru yang baru apa AI? Desain yang baru. Bentar. Jadi biasa kalau ada klien datang terus mereka minta digambarkan, jadi AI biasa sketsa secara kasar dulu kurang lebihnya. Kayak misalkan ini, jadi AI cuma sketsa secara kasar dulu, kira-kira bordirannya di sebelah mana. Terus AI ukur badan klien juga. Nah, kebanyakan sih baju pesta ya. Jadi biasanya sih langsung sketsa kasar karena begitu klien datang, AI langsung gambar di depannya langsung. Kayak gitu. Dan biasanya ini baju-baju seperti ini biasanya dipakai untuk acara apa ya? Kebanyakan party. Party. Kalau wedding gitu biasanya. Bisa juga wedding. AI juga ada menerima klien beberapa kali wedding juga. Oh gitu. Kalau artis-artis gitu, AI pernah mendesain untuk mereka nggak? Iya, beberapa desain juga. Jadi ada yang terkadang tuh mereka kayak pinjem baju yang sudah ada, tapi beberapa AI made by order untuk mereka. Oh ya, tadi AI kan mention bahwa ada ini yang namanya kutu baruku. Nah, kenapa AI kok namain kutu baruku? Ada filosofinya? Kalau kutu baruku sendiri diambil dari kebaya kutu baru itu. Cuma AI tambahin kutu baruku karena kayak seakan ini loh kutu baru punyaku. Kalau jadi kalian ketika pakai ini loh kutu baru punyaku, ini loh yang aku pakai gitu. Oh ya, selain fashion design, AI punya passion apa aja? Kalau misalnya itu AI suka berbagai macam bidang seni sebenarnya kayak craft, macam-macam craft itu AI suka. Sama mungkin nari atau nyanyi juga AI suka. Kalau crochet AI suka? Crochet juga. Suka. Ya, jadi kalau kebetulan kayak misalnya pandemi kemarin tuh kan otomatis kerjaan juga terhenti di situ karena AI kan bikin baju-baju pesta, sedangkan di situ semua di stop otomatis kan. Jadi di saat seperti itu AI bikin banyak kerajinan tangan, crochet juga termasuk salah satunya. Boleh AI tunjukkan crochetnya? Tapi crochetnya nggak yang terlalu susah-susah ya. Nggak apa-apa AI. Salah satu atau salah dua crochet yang AI bikin itu kayak ini. AI tuh suka ngurutin barang, koleksi barang dari besar ke kecil. Jadi AI bikin crochet tas ini dari yang ukuran agak besar sampai ukuran paling kecil. Terus ada lagi. Nah, ini juga sama, AI bikin dari yang besar sampai paling kecil karena AI memang suka ngumpulin gitu. Lucu. Nah, selain crochet itu juga ada sulam hand embroidery. oh itu. Ya, mau tanya. Untuk crochet kan ada patternnya. Nah, patternnya itu AI bikin sendiri atau ambil dari source lain? Biasanya AI search dari internet, kemudian kayak AI ambil yang bagian, oh AI suka bagian ininya. Jadi AI ambil yang itu,
nggak sepenuhnya langsung ambil full karena kadang AI ngerjakan crochet itu hanya di waktu-waktu AI senggang. Jadi sering AI kerjakan ditinggal. Jadi kalau AI ambil yang patternnya susah, takutnya AI lupa sendiri itu udah sampai mana. Jadi biasa AI ambil yang lebih simple. Oh gitu. Ya. Kalau yang simpel-simpel selain tas, habis itu apa namanya tadi yang jar itu? Jar? Itu crochet juga dibentuk tas. Nah selain tas, Ayu pernah bikin crochet dari baju dari crochet nggak? Kalau baju dari crochet sih selama ini belum. Belum. Belum pernah. Tapi apakah AI kepengen coba untuk membuat baju dari crochet? Ya, itu boleh sih. Pingin juga sih bikin yang bisa bikin macam-macam dari crochet itu pingin juga. Keren. Kalau sulam juga sama, waktu itu lagi pandemi juga, jadi selain crochet juga bikin sulam, terus kepikiran untuk bikin sulam pakai muka-muka orang kayak gini. Nah, sorry. Jadi AI sempat bikin, terus kemudian open PO gitu, kalau ada orang mau pesan. Sorry. Itu sih kurang lebih. Ya, yang baju butterfly tadi itu AI habis berapa dan kira-kira berapa lama ya itu buatnya? Kalau habis berapa, AI nggak bisa bilang di sini ya. Oh, iya. Tapi misalnya kalau berapa lama, kurang lebih sekitar semingguan untuk mengerjakan. Mingguan. Seminggu, 1 minggu kerja. Dan itu berapa jam AI per hari? Perharinya sekitar 8 jam. Karena yang mengerjakan nggak cuma sendiri ya, jadi kan AI ada beberapa staff juga, jadi beberapa staff tuh mengerjakan bersamaan sekalian. Wah, keren banget. Nah, ternyata guys, selain jadi fashion designer, AI-nya juga ternyata suka ngedance loh dan juga crochet. Keren banget ya ternyata. Kita kalian ini kayaknya, ya guys, ya nggak guys. Kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk lihat IG-nya di sini, namanya Kutu Baruku. Bye bye.